Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Johandi Dwi Pratama, NPM 233519105, kelas 3F. Sini saya dari kelompok 1 ingin menjelaskan hasil kerja kami, yaitu aplikasi pendonoran darah. Donor darah merupakan aktivitas penting dalam dunia kesehatan yang bertujuan untuk menyediakan darah bagi pasien yang membutuhkannya dalam berbagai situasi darurat atau untuk pengobatan jangka panjang. Namun, proses pendataan dan pengelolaan stok darah seringkali masih dilakukan secara manual atau menggunakan sistem yang kurang terintegrasi. Hal ini menyebabkan ketidakefisienan, seperti keterlambatan informasi terkait kebutuhan darah, kesulitan dalam mencari pendonor yang sesuai, dan potensi kekurangan stok darah yang tidak terpantau dengan baik. Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan sebuah aplikasi donor darah yang memudahkan pihak rumah sakit dalam mengelola data pendonor, stok darah, serta mempercepat proses pencarian darah yang dibutuhkan oleh pasien. Aplikasi ini juga akan memungkinkan pendonor untuk dengan mudah mendaftar, mengetahui jadwal donor, dan memantau status darah mereka. Tujuan aplikasi donor darah: yang pertama, memfasilitasi rumah sakit dalam manajemen stok darah secara real time. Yang kedua, menyediakan informasi yang tepat waktu kepada pihak rumah sakit terkait stok darah yang tersedia dan kebutuhan darah. Kemudian meningkatkan aksesibilitas bagi pendonor darah untuk berpartisipasi dalam kegiatan donor. Kemudian meningkatkan efisiensi proses pendataan donor dan distribusi darah. Kemudian analisis. Dalam membangun aplikasi donor darah ini, terdapat beberapa faktor yang perlu dianalisis untuk memastikan aplikasi dapat berfungsi dengan optimal dan memenuhi kebutuhan pengguna serta stakeholder. Kebutuhan darah tahunan. Berdasarkan data dari Palang Merah Indonesia atau PMI, kebutuhan darah di Indonesia mencapai 5,1 juta kantong per tahun. Jumlah pendonor. Saat ini PMI hanya mampu memenuhi sekitar 4,2 juta kantong per tahun, sehingga ada kekurangan sekitar 900.000 kantong darah yang belum dapat terpenuhi setiap tahunnya. Kemudian tingkat pendonoran. Hanya sekitar 2% dari populasi Indonesia yang aktif mendonorkan darah secara rutin, sementara standar yang direkomendasikan oleh WHO sekitar 2,5% hingga 3% dari total populasi. Analisis permasalahan. Analisis permasalahan ada 3. Yang pertama, keterbatasan persediaan darah. Rumah sakit seringkali mengalami kekurangan stok darah, terutama untuk golongan darah tertentu dan di saat-saat darurat. Banyak permintaan yang tidak terpenuhi, menunjukkan perlunya sistem yang lebih efisien dalam mengelola dan mempercepat distribusi darah. Yang kedua, kesulitan informasi bagi pendonor. Banyak pendonor potensial yang tidak tahu kapan dan di mana kegiatan donor darah diselenggarakan, serta jarang menerima informasi mengenai waktu ideal untuk mendonorkan darah kembali. Kemudian yang ketiga, pengelolaan stok darah yang kurang optimal. Manajemen stok darah masih dilakukan secara manual di beberapa fasilitas, membuat pencatatan, pelaporan, dan pemantauan menjadi tidak efektif. Data stok darah yang sering kali tidak real time sehingga permintaan yang mendesak sulit dipenuhi. Analisis kebutuhan. Yang pertama user, yang kedua admin, kemudian yang ketiga rumah sakit. Membutuhkan user. User membutuhkan kemudahan untuk mendapatkan informasi mengenai jadwal donor darah, status kelayakan untuk mendonor darah, serta riwayat donasi mereka. Mereka juga membutuhkan notifikasi pengingat dan informasi mengenal manfaat donor darah. Kemudian admin. Admin membutuhkan fitur untuk mengelola data pendonor, memantau stok darah, menerima permintaan darah dari rumah sakit, dan memberikan informasi kepada pendonor secara terorganisir. Kemudian yang ketiga, rumah sakit membutuhkan akses cepat ke data stok darah yang tersedia, kemampuan untuk mengajukan permintaan darah dengan spesifikasi tertentu, dan menerima informasi status permintaan darah secara real time. Analisis resiko. Yang pertama, risiko keterlambatan pengembangan. Keterbatasan sumber daya pengembangan dan kebutuhan pengujian yang mendalam dapat menyebabkan keterlambatan untuk itu. Metodologi pengembangan agile dipilih agar memungkinkan penyesuaian bertahap. Kemudian risiko keamanan data. Terdapat risiko penyalahgunaan data pribadi dan kesehatan pendonor. Oleh karena itu, langkah-langkah keamanan data dan privasi akan diterapkan secara ketat. Untuk mencegah akses yang tidak sah, membutuhkan fitur untuk mengelola data pendonor, memantau stok darah, menerima permintaan darah dari rumah sakit, dan memberikan informasi kepada pendonor secara terorganisir. Kemudian risiko privasi pengguna.
Data pribadi pendonor atau pengguna lainnya berpotensi disalahgunakan atau diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Analisis mitigasi risiko. Risiko keterlambatan pengembangan terbagi menjadi 3. Yang pertama, membagi pengembangan menjadi sprint-sprint kecil yang terstruktur untuk memudahkan pemantauan dan penyelesaian setiap bagian aplikasi secara bertahap. Kemudian yang kedua, tahap pengembangan pada fitur yang paling esensial terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, adakan pertemuan rutin atau daily stand up untuk mengevaluasi progres hambatan dan memastikan setiap anggota tim memahami prioritas. Kemudian risiko keamanan data. Yang pertama, menggunakan enkripsi untuk menyimpan dan mengirim data. Memastikan informasi tetap aman meskipun terjadi akses yang tidak sah. Menerapkan autentikasi berlapis untuk admin dan rumah sakit. Yang ketiga, melakukan pengujian penetrasi dan audit keamanan secara berkala untuk memastikan tidak ada celah keamanan di aplikasi. Kemudian risiko privasi pengguna. Yang pertama, batasi akses data sensitif hanya pada pihak yang berwenang dan memiliki kebutuhan untuk mengakses data tersebut. Yang kedua, menyediakan kebijakan privasi yang transparan untuk memberitahu pengguna mengenai pengguna data mereka dan memberikan hak akses serta penghapusan data. Kemudian yang ketiga, mengikuti regulasi privasi data seperti GDPR untuk memastikan bahwa pengelolaan data sesuai dengan standar internasional. Kemudian di sini ada tampilan, di sini ada registrasi. Untuk registrasi, masukkan nama, nik, tanggal lahir, masukkan email atau nomor telepon, kemudian masukkan ulang password. Kemudian verifikasi email. Di sini masuk untuk login. Yang pertama masukkan username untuk user, kalau untuk admin klik admin, kemudian login. Di sini ada tampilannya nama, golongan darat, kemudian tanggal lahir. Kemudian di sini ada pusat bantuan. Pusat bantuan berisi pengaduan, ajukan pengaduan, kemudian layanan lainnya. Di sini ada kontak perusahaan, kemudian PT Verja Erlangga, kemudian kontak email. Di sini ada event, lokasi rumah sakit, kemudian jadwal. Kemudian riwayat donor. Di sini ditampilkan riwayat donornya di 20 Juni 2019 yang di Mall SKA Jalan Soekarno-Hatta jam 12.44 di hari Senin. Kemudian ada 1 Agustus 2021 RS Awal Bros Sudirman Pekanbaru. Kemudian ada breaking news yang berisi tentang informasi pendonoran darah. Kemudian ada fake news. Kemudian di sini ada event donor. Kemudian ada user atau profil user yang berisi biodata. Kemudian daftar rumah sakit. Di sini ada Rumah Sakit Awal Bros Sudirman Pekanbaru, RSUD Arifin Ahmad Riau, kemudian RS Santa Maria. Kemudian jadwal donor, tanggal, jam, dan lokasi. Misalnya di sini ada tanggal 29 November 2024 jam 00 sampai 18.00, lokasi RS Syafira Pekanbaru. Di sini ada tentang apa itu donor darah dan donor darah, berisi informasi tentang donor darah. Kemudian di sini yang informasinya donor darah tidak membatalkan puasa. Kemudian di sini ada scan untuk masuk ke profile. Kemudian ini ada tampilan untuk admin. Masukkan username, kemudian password, kemudian login. Data pendonor. Di sini ada nama, tanggal donor, golongan darah, dan jumlah kantong. Di sini ada namanya Yudi, tanggal donor 20 November 2024, golongan darah B+, jumlah kantong 1.
Di sini ada audit log, kemudian request stock dan RS Bro Sudirman. Di sini request stocknya di RS awal Bro Sudirman. Dengan ini rumah sakit awal Bro Sudirman mengajukan permintaan pengembangan stok darah yang dimana golongan darah O kurang 7 kantong, B plus kurang 2 kantong, kemudian A kurang 5 kantong. Kemudian di sini ada stok darah, darah masuk dan darah keluar. Kemudian di sini ada tampilan chat atau DM, kemudian request darah. Di sini bisa masukkan nama rumah sakit, kemudian pilih jenis dan jumlah darah. Kemudian di sini ada data terkini yaitu golongan, jumlah, kemudian kantong. Golongannya A, jumlahnya 50 liter, kantong 125 kantong. Di sini daftar darah masuk. Di sini bisa masukkan atau tambahkan darah yang masuk, golongan kemudian jumlah, tanggal, golongan kemudian jumlah. Di sini ada tanggal bulan 3 tanggal 27 2023, golongan darah A, jumlahnya 50 liter. Kemudian darah keluar. Di sini ada tanggal, tahun, kemudian tanggal, bulan, kemudian tahun, golongan, kemudian jumlah. Ini data pasien. Data pasien ada ID yaitu NIK, nama, alamat, nomor telepon, kemudian golongan darah. Kemudian detail donor, tempat, tanggal, kemudian jumlah. Nah, di sini ada konteks diagram, kemudian konteks diagram. Yang pertama pendonor ke sistem aplikasi donor darah. Yang pertama data registrasi, pemilihan jadwal pendonor, pembatalan jadwal pendonor, kemudian cek riwayat pendonoran. Sistem ke pendonor, konfirmasi pendaftaran akun, penjadwal pendonor yang tersedia, konfirmasi jadwal pendonoran, kemudian riwayat pendonoran darah. Kemudian PMI ke sistem aplikasi. Yang pertama memverifikasi akun pendonor, kemudian membuat jadwal dan lokasi pendonoran darah, data stok darah, data laporan aktivitas sistem, menerima request stok darah dari rumah sakit. Di sini sistem ke PMI, akun pendonor diverifikasi, jadwal dan lokasi pendonoran darah untuk pendonor, laporan kesediaan stok darah, laporan aktivitas pendonoran darah, kemudian hasil request stok darah. Kemudian sistem ke rumah sakit konfirmasi hasil request stok darah diterima atau tidak, kemudian rumah sakit ke sistem aplikasi permintaan stok darah yang berisi golongan darah, jumlah, kemudian urgensi. Di sini kemudian hierarchy chart. Di sini ada aplikasi pendonor darah. Kemudian profile. Di sini ada informasi biodata, kemudian ada event, kemudian berita. Di sini informasi biodata berisi edit foto, nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, golongan darah, dan alamat. Kemudian ada riwayat, notifikasi, pencarian, dan jadwal. Pencarian ada stok darah dan lokasi. Stok darah ada darah masuk, sisa darah, kemudian darah keluar. Di sini ada DFD level 1, pendonor. Pendonor ke penjadwal, kemudian penjadwal ke target PMI yaitu permintaan jadwal. Dari target PMI, jadwal diterima ke penjadwal. Kemudian pencarian ke target PMI yaitu mencari rumah sakit. Kemudian dari target PMI ke pencarian menampilkan rumah sakit. Kemudian riwayat ke target riwayat meminta riwayat dari target riwayat ke riwayat menampilkan hasil riwayat. Kemudian profile mencetak data diri, kemudian user target ke profile memberikan
data diri. Kemudian DFD level 1. Di sini ada PMI ke kelola jadwal ke jadwal, yaitu membuat jadwal. Dari jadwal ke kelola jadwal tersimpan di kelola jadwal. Kemudian kelola stok darah, memantau stok darah di stok darah. Kemudian dari stok darah diperbarui di kelola stok darah. Kemudian kelola reward, mendistribusikan reward. Kemudian dari reward ke kelola reward dibagikan ke pendonor. Kelola request, mengecek request di permintaan darah. Kemudian dari permintaan darah menampilkan request. DFD level 2 yang pertama PMI pembuatan jadwal, input jadwal di jadwal, kemudian hasilnya ditampilkan di pembuatan jadwal. Mengedit jadwal, input jadwal, kemudian hasil, menghapus jadwal. DFD level 2 PMI cek stok darah, melihat stok darah di stok darah, kemudian dari stok darah ditampilkan di cek stok darah, kemudian menyimpan stok darah, mencatat stok darah, kemudian penyimpanan tercatat di menyimpan stok darah. Mengambil stok darah, pengambilan stok darah. Kemudian dari stok darah, pengambilan tercatat ke mengambil stok darah. DFD level 2 PMI cek request rumah sakit, melihat stok darah di permintaan darah, kemudian request ditampilkan di cek request rumah sakit. Kemudian terima request diterima di permintaan darah. Kemudian darah didistribusikan. Tolak request ditolak, kemudian darah tetap tersimpan di tolak request. Di sini ada activity diagram. Yang pertama pendonor, login ke aplikasi, kemudian pendonor terdaftar, kemudian registrasi ke login ke aplikasi, kemudian masuk ke beranda, lihat jadwal, pilih jadwal donor, jadwal dibatalkan, kemudian hadir pada jadwal, kemudian pengecekan donor. Kemudian ada PMI atau rumah sakit, bisa dilihat di sini. Maaf kurang jelas. Kemudian ada kelas diagram. Di sini pendonor, ID pendonor, nama pendonor, alamat pendonor, memilih jadwal, ID jadwal, tanggal, lokasi. Kemudian pendonor juga bisa menerima reward, yaitu ID reward yang berisi ID reward, ID pendonor, jenis reward, kemudian hitung reward. Kemudian juga melihat riwayat, ID jadwal, ID riwayat, ID pendonor, golongan darah, dan tanggal donasi. Kemudian pendonor juga bisa menandai kehadiran di ID kehadiran, ID pendonor, kemudian ID jadwal. Kemudian bisa mendonorkan ke donasi darah. Kemudian PMI ID admin, nama admin, email admin, kemudian nomor telepon. Di sini PMI mengelola stok darah, membuat laporan, validasi pendonor, memberikan hasil permintaan, melakukan proses donor. PMI membuat jadwal, ID jadwal, kemudian PMI mengkonfirmasi kehadiran, mengelola stok darah, yaitu ID stok darah, golongan darah, jumlah. Kemudian PMI memberikan hasil permintaan darah, yaitu ID permintaan darah, ID rumah sakit, kemudian golongan darah, kemudian jumlah. Kemudian mendistribusikan reward, PMI mendistribusikan reward. Kemudian menjalankan donasi darah.
Kemudian rumah sakit meminta di permintaan darah. Kemudian donasi darah tercatat di riwayat. Kemudian riwayat dicek di reward, dicek ke reward. Kemudian kehadiran dikonfirmasi di jadwal. Kehadiran juga bisa masuk ke kelayakan, yaitu donasi darah. Kemudian donasi darah disimpan ke PMI. Kemudian permintaan darah dikelola di stok darah. Kemudian ada IRD. Di sini IRD berisi pendonor, riwayat pendonor, PMI, kemudian rumah sakit. Di sini pendonor berisi status kelayakan, tanggal, golongan darah, ID pendonor, nama pendonor, alamat pendonor, dan email pendonor. Kemudian menampilkan reward yang berisi hitung reward, ID pendonor, dan jumlah reward. Kemudian dicek di riwayat yang berisi jumlah ID donor, ID reward, golongan darah, dan tanggal. Kemudian riwayat tercatat di donasi darah, kemudian disimpan donasi darah berisi jumlah ID donor, ID donasi, kemudian golongan darah. Kemudian jadwal berisi lokasi, ID jadwal, tanggal, ID pendonor. Mengkonfirmasikan kehadiran ID jadwal, ID kehadiran, ID pendonor, kemudian status, kemudian menjalankan donasi darah. Kemudian PMI email admin, nama admin, ID admin, kemudian nomor telepon disimpan kemudian PMI mengelola stok darah, golongan darah, ID, jumlah, kemudian tanggal. Kemudian diminta ke request yang berisi jumlah ID, kemudian ada permintaan, golongan darah, kemudian status. Kemudian request memasukkan ke rumah sakit. Kemudian sequence diagram. Di sini ada pendonor. Yang pertama, mendaftarkan akun, mengedit profile, melihat jadwal pendonoran, memilih jadwal, memastikan jadwal, memeriksa riwayat pendonor, mengkonfirmasi kehadiran, memeriksakan pendonor, melakukan pendonoran, menerima reward. Kemudian mendaftar akun, verifikasi pendonor. Kemudian kelola akun pendonor. Kemudian PMI memverifikasi pendonor, membuat jadwal, kelola rumah sakit, pemantauan aktivitas sistem, menyimpan darah ke blood bank, kemudian membuat laporan pendonoran, mengelola stok darah. Kemudian PMI masih menerima membagikan reward, kemudian yang menerima reward itu pendonor. Kemudian melakukan pendonor, PMI memeriksa kesehatan pendonor, mengonfirmasi kehadiran. Kemudian rumah sakit menerima hasil request, meminta request darah, menerima request darah,
Kemudian ada sequence diagram. Kemudian metodologi. Mengapa EGLI, aplikasi donor darah, memerlukan pengembangan yang berfokus pada pengalaman pengguna atau user, sehingga iterasi yang cepat dan feedback dari pendonor, admin, dan pihak rumah sakit sangat penting. Dan EGLI tim pengembangan dapat beradaptasi terhadap kebutuhan baru atau perubahan fitur yang mungkin timbul setelah mendapatkan masukan dari stakeholder. EGLI memungkinkan pengembangan fitur-fitur utama terlebih dahulu yang dapat diuji dan digunakan oleh pengguna, sehingga fitur yang kurang prioritas bisa dikembangkan belakangan tanpa mengganggu fungsi utama. Requirements Lining. Pada tahap ini, fokus adalah mengidentifikasi kebutuhan sistem yang akan dikembangkan. Pertama-tama, kami akan melakukan diskusi dengan stakeholder untuk memenuhi kebutuhan mereka, lalu mendefinisikan fitur-fitur utama yang ada pada aplikasi. Beberapa fiturnya yaitu pendonor, pengelolaan jadwal, dan memberi reward, lalu memikirkan apa yang dibutuhkan setiap pengguna. Saya sebagai pendonor ingin melihat jadwal donor darah agar dapat memilih waktu yang sesuai. Saya sebagai admin ingin mengelola stok darah agar bisa memenuhi kebutuhan rumah sakit. Saya pihak rumah sakit ingin meminta stok darah melalui sistem agar proses menjadi lebih cepat. Dari hasil requirement ini dapat dihasilkan backlog produk berisi daftar kebutuhan yang diprioritaskan. Desain. Tahap ini melibatkan rancangan antarmuka dan arsitektur sistem, dimulai dengan membuat wireframe untuk UI pengguna seperti halaman login dan registrasi, dashboard pendonor untuk melihat jadwal dan riwayat donasi, dan dashboard admin untuk mengelola stok darah dan melihat laporan. Langkah selanjutnya yaitu merancang diagram berbasis objek yang meliputi IRD, kelas diagram, dan DFD. Teknologi yang digunakan untuk backend yaitu Node.js, frontend dengan React, dan database dengan MySQL. Dari hasil desain ini dapat dihasilkan dokumen desain sistem dan prototipe awal. Development. Tahap ini adalah implementasi dari backlog yang diprioritaskan dalam sprint. Langkah awal yaitu dalam pengembangan backend, tim membuat API untuk fitur seperti login, pendaftaran jadwal, dan pengelolaan stok darah. Dalam pengembangan front-end, tim mendesain halaman interaktif untuk pendonor, admin, dan rumah sakit. Selanjutnya yaitu pengintegrasian sistem dengan menghubungkan front-end dengan back-end menggunakan API dan mengimplementasikan database dan membuat tabel untuk menyimpan data seperti pendonor, jadwal, stok darah, dan reward. Dari hasil development ini dapat dihasilkan fitur yang fungsional dan siap diuji. Testing. Setiap fitur yang dikembangkan diuji untuk memastikan kualitas dan stabilitas aplikasi. Ada beberapa testing yang dilakukan demi mencapai tujuan yang ideal. Yang pertama, unit testing, di mana tim menguji setiap fungsi kecil seperti login. Kemudian, integrasi testing, di mana tim menguji bagaimana fitur back-end dan front-end bekerja sama. Kemudian, user acceptance testing atau UAT, di mana tim mengundang aktor-aktor yang terlibat untuk mencoba aplikasi. Kemudian, stress testing, di mana tim memastikan aplikasi dapat menangani banyak pengguna secara bersamaan, terutama saat kampanye donor darah. Dari hasil testing ini dapat dihasilkan aplikasi bebas dari bug dan siap digunakan. Kemudian deployment, tahap ini adalah pengiriman aplikasi lingkungan produksi. Tim menggunakan metode blue-green deployment dan penerapannya adalah sebagai berikut. Di mana dalam blue environment, aplikasi berjalan dan digunakan oleh pendonor, admin, dan rumah sakit yang berisi versi stabil dari aplikasi, seperti fitur pengelolaan stok darah, jadwal donor, dan riwayat donasi. Di dalam green environment, aplikasi versi tersebut sedang diuji, menambahkan fitur baru atau memperbaiki bug tanpa mengganggu operasi dari lingkungan blue, seperti penambahan fitur statistik untuk admin, optimasi sistem reward berbasis kelangkaan darah, atau integrasi dengan sistem manajemen rumah sakit. Kemudian studi kasus penambahan fitur baru. Admin membutuhkan fitur untuk memantau jumlah pendonor yang hadir secara real time. Penambahan fitur ini dideploy ke versi baru aplikasi ke dalam green
environment, di mana pengujian dilakukan di environment tersebut hingga fitur dianggap siap. Setelah semua fungsi stabil, load balancer akan mengalihkan semua admin ke green dengan menggunakan metode deployment ini. Aplikasi dapat berjalan dengan zero downtime, rollback cepat, dan keamanan data yang kuat. Aplikasi pendonor darah dapat terus diperbarui secara efektif tanpa mengganggu layanan penting seperti pengelolaan stok darah dan jadwal donor. Metode ini memastikan pengalaman pengguna tetap optimal, bahkan selama proses pengembangan dan pembaruan. Dari hasil deployment ini dapat dihasilkan aplikasi yang diakses oleh pengguna terbatas untuk validasi lebih lanjut. Kemudian review. Pada tahap ini, feedback dikumpulkan dari pengguna untuk meningkatkan aplikasi. Tim mengumpulkan masukan dari tiap aktor tentang kemudahan penggunaan aplikasi, lalu menganalisis laporan bug atau kekurangan yang ditemukan selama masa deployment, dan juga menambahkan backlog baru berdasarkan masukan pengguna seperti fitur tambahan atau perbaikan. Dari hasil review ini dapat dihasilkan iterasi backlog yang terperbarui untuk peningkatan aplikasi. Kemudian launch. Tahap ini adalah perilisan resmi aplikasi ke publik. Dalam perilisan final, aplikasi dibuka untuk semua pengguna, lalu membuat promosi dengan melakukan kampanye pemasaran untuk meningkatkan kesadaran pengguna seperti melalui media sosial atau email, serta memantau pengguna aplikasi, memastikan server stabil, dan menangani masalah yang muncul. Dari hasil logs ini dapat dihasilkan aplikasi yang tersedia untuk semua pengguna dan setiap digunakan dalam skala penuh. Kemudian maintenance. Metode maintenance yang tim utamakan yaitu preventive maintenance dengan tujuan meningkatkan fungsional aplikasi berdasarkan masukan pengguna. Tim akan melakukan survei kepada para pengguna dan berdasarkan feedback fitur baru dirancang dan ditambahkan. Fitur baru diuji dengan green environment lalu diluncurkan di sini ada after di sini ada before kemudian after. Di sini terdapat masukan bahwa UI tidak enak di mata. Maka dalam proses maintenance-nya UI dibuat ke warna yang lebih user friendly agar pengguna nyaman. Pada bagian kiri merupakan tampilan sebelum dilakukannya proses maintenance dan pada bagian kanan merupakan tampilan setelah melewati proses maintenance. Dan tim juga menggunakan metode creative maintenance untuk memperbaiki bug atau kesalahan yang ditemukan setelah aplikasi dirilis. Studi kasusnya seperti admin atau pendonor melaporkan masalah kesalahan penghitungan stok darah atau data pendonor tidak tersimpan. Sistem login otomatis akan mencatat error untuk membantu tim pengembang. Lalu tim pengembang akan menganalisis sumber masalah dan melakukan patch atau update yang diterapkan di green environment terlebih dahulu. Setelah perbaikan dilakukan, sistem diuji kembali di green environment. Jika berhasil, perbaikan diluncurkan ke blue environment. Tim juga akan menggunakan metode maintenance lainnya sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan di dalam aplikasi. Timeline di sini minggu pertama dan kedua perencanaan, minggu ketiga dan keempat desain, minggu kelima dan keenam development, minggu ketujuh dan ke-8 testing, minggu ke-9 dan ke-10 deployment, minggu ke-11-12 review, minggu ke-13 launching. Proyek ini diperkirakan akan selesai dalam 3 bulan, di mana tiap tahap dilakukan dengan sprint 2 minggu. Tim dalam project manager UI, UX designer, front end dan back end developer serta quality assurance atau tester. Kesimpulannya, proyek pengembangan antarmuka pengguna untuk aplikasi donor darah ini akan berfokus pada penciptaan pengalaman pengguna yang intuitif dan menarik. Dengan struktur organisasi yang jelas, pembagian tugas yang spesifik, dan rencana mitigasi risiko yang matang. Diharapkan proyek ini dapat memberikan hasil yang memuaskan, meningkatkan partisipasi donor darah, dan mempermudah pengelolaan data oleh rumah sakit. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata atau pengucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.